Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adlan Nuari, mahasiswa Universitas Andalas dari kampus 2 dengan jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dengan nomor BP 18105524. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mereview makalah saya atau tugas besar saya dari mata kuliah Manajemen Operasi dengan dosen pengampu Ibu Winnie Alnamalina dan Ibu Fatma Poni Martiah. Selanjutnya, saya di sini menjelaskan atau meneliti UMKM Gelamai Tiara dengan judul makalah yaitu analisis manajemen persediaan menggunakan metode analisis ABC pada UMKM Gelamai Tiara. Apa itu analisis ABC itu tersendiri dan apa dampaknya dan apa manfaatnya bagi UMKM yang diteliti, baik itu dari segi klasifikasi barangnya atau kategori klasifikasi barang yang akan kita masukkan, apakah itu kategori A, B atau C. Nanti saya akan jelaskan selanjutnya yaitu pengolahan data baik secara manual dan secara software menggunakan aplikasi POMQM. Nanti kita akan membandingkan apakah hasilnya output antara dua cara ini apakah sama atau tidak. Selanjutnya itu kesimpulan dan saran dan apa dampaknya bagi UMKM yang akan diteliti ini, apakah memiliki dampak yang bagus atau tidak. Baiklah, langsung saja kita praktekkan. Kalahnya dengan judul besar analisis manajemen persediaan menggunakan metode persediaan ABC di UMKM Gelamai Tiara. Nah, ini dia analisis ABC. Sebelumnya kita harus mengetahui pengertian analisis ABC ini. Analisis ABC ini merupakan teknik klasifikasi persediaan yang berguna dan dalam penentuan jenis barang yang paling penting dalam sistem persediaan sifatnya multi item. Analisis ABC juga disering dikenal dengan hukum Pareto yang menekankan arti penting dari nilai investasi dana yang ditanamkan pada barang persediaan dan dapat mengklasifikasikan seluruh jenis barang berdasarkan tingkat kepentingannya. Nah, dari situ kita bisa mengetahui, dari pengertian ini kita bisa mengetahui tujuannya merupakan mengklasifikasikan barang menurut nilai investasinya. Nah, ini adalah kategorinya. Kelompok barang A sesuai namanya ABC. Di sini ada 3 kelompok juga, itu ABC. Kelompok A yaitu kelompok yang barang persediaan yang memiliki jumlah unit 10% sampai 20% dari jumlah persediaan, tetapi nilai investasinya 30 sampai 85% investasi. Di sini tinggi. Bisa dikatakan A ini adalah klasifikasi yang tinggi. B, kelompok yang barang persediaan yang memiliki jumlah unit 20% sampai 30% dan jumlah seluruh persediaan tetap nilai investasinya 15 sampai 30% dari total investasi, bisa dikatakan merupakan investasi yang menengah. Yang C itu kelompok C, kelompok barang persediaan yang memiliki jumlah unit 30% sampai 70% dari jumlah seluruh persediaan tetapi nilai investasinya 0 sampai 15%. Maksudnya di sini nilai investasinya tidak begitu rendah dan tidak begitu tinggi dan rendah. Prinsip ABC menurut Indrajit yaitu pengawasan harus lebih difokuskan kepada kategori A, ataupun ini adalah tujuan dari analisis ABC ini. Pengawalan harus lebih difokuskan pada barang kategori A, pengawasan terhadap kategori B bersifat cukup saja, pengawasan terhadap kategori C seadanya saja. Konsep ini juga berpengaruh terhadap menentukan jumlah safety stock yang diperlukan. Selanjutnya yaitu pengumpulan data. Nah, inilah data-data yang telah saya kumpulkan selama melakukan wawancara dengan Bapak owner atau suami dari Ibu Filasofia tersebut. Ini merupakan datanya, bahan biaya yang dilakukan, bisa langsung dilihat. Nah, inilah bahan persediaan bahan baku. Di sini kita objeknya yaitu bahan baku. Di sini kita bisa melihat nama persediaannya yaitu terdiri dari kelapa, beras ketan, tepung, garam, kayu bakar, pembungkus, gula aren dan bahan lain yang susah ditentukan detailnya. Ini langsung saya dapat. Inilah yang akan diteliti mana dari beberapa bahan baku ini yang memiliki nilai investasi yang tinggi, baik itu bisa kita kelompokkan menjadi kelompok A, baik itu bisa dikelompokkan menjadi kelompok B, baik itu bisa dikelompokkan menjadi kelompok C. Nah, langsung saja kita ke pengolahan data.
Baiklah, inilah pengolahan data secara manual. Baiklah, saya akan melampirkan video nanti yang akan saya mencari sendiri menggunakan cara manual. Langsung saja langsung saya praktekkan menggunakan cara manual. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu rumus metode analisis ABC menggunakan cara manual, yaitu total pembelian dikali 100% dibagi dengan jumlah total pembelian. Di sini saya telah menuliskan macam-macam bahan baku yang telah diletakkan ke dalam rumus ABC ini. Yang pertama itu yaitu gula aren 71 juta dikali 800.000 dikali 100% dibagi 244 juta 940.000, dimana ini adalah jumlah total pembelian keseluruhan. Di sini dapat saya cari menggunakan kalkulator, dapat didapatkan hasilnya itu sebanyak 29,62%. Yang kedua yaitu beras aren, dapat beras ketan dengan hasil 16,93%. Yang ketiga yaitu kelapa dengan hasil 16,93%. Maksudnya tadi beras ketan 14,77%. Yang keempat yaitu bahan-bahan lain dengan hasil 12,21%. Yang kelima yaitu tepung, hasilnya yaitu 8,46%. Selanjutnya garam dengan hasil 2,54%. Selanjutnya kayu bakar 7,32%. Pembungkus itu 8,14%. Setelah didapatkan hasilnya tadi dan mengetahui kategori klasifikasinya, bahwa barang yang bernilai nilai investasi yang dari 30 sampai 85% itu dapat dikatakan bahwa itu adalah klasifikasi barang A yang memiliki nilai tinggi. Ini sama dengan 30%, atau dapat dikatakan ini adalah klasifikasi barang A. Ini merupakan klasifikasi barang B. Ini merupakan klasifikasi barang B. Ini klasifikasi barang B. Ini merupakan klasifikasi C di bawah 15%. C. Itulah perhitungan menggunakan metode manual. Selanjutnya saya akan menggunakan metode software dan membandingkannya. Klasifikasinya ABC ada A sebanyak 1, B sebanyak 3, C sebanyak 4 bahan baku. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu rumusnya. Yaitu total pembelian dikali 100% per total jumlah harga. Langsung saja kita ke contoh soal POM menggunakan POM QM. Yang pertama yaitu POM QM. Kita langsung saja ke contoh soalnya atau ke aplikasinya. Di sini kita menggunakan materi manajemen persediaan. Manajemen persediaan menggunakan metode ABC. Kita di sini modulnya kita mengambil manajemen persediaan atau inventory. Kita mengambil ABC analisis. Nah, ini merupakan tampilan awalnya. Kita bisa mengubahnya titel atau judulnya itu analisis ABC UMKM Gelamai Tiara. Number of itemnya berapa banyak bahan baku yang akan diteliti. Tadi kita bisa melihat datanya sebanyak 8.
Oke, langsung saja oke, kita klik. Nah, inilah maksud saya tampilan untuk memasukkan data. Langsung saja kita masukkan tahu sebelumnya kita tukar nama terlebih dahulu. Yang pertama itu kelapa, yang kedua beras ketan. Ini berdasarkan data tadi. Tepung, garam, kayu bakar, pembungkus, gula aren, dan bahan lain. Kita masukkan demand atau permintaan berapa banyak yang digunakan dalam tahun dalam satu unit kelapa sebanyak tadi 8.320 buah, beras ketan 7260 liter, tepung sebanyak 52, dan garam 520, kayu bakar 18 pick up, pembungkus sebanyak 40.000, gula aren sebanyak 36, 40, gula aren 3640, dan bahan lain sebanyak 2000. Unit per price-nya maksudnya ini harga per unit. Yang pertama itu 5.000, yang kedua 5.000, yang ketiga tepung 400.000, garam 12.000, kayu bakar 1 juta per pick up, pembungkus 500, gula aren 20.000, bahan-bahan lain sebanyak 15.000. Nah, inilah data yang telah kita masukkan dan akan kita olah menggunakan aplikasi ini. Caranya itu ambil fitur source, lalu inilah hasil dari pencarian aplikasi POMQM yang lebih sederhana dari cara manual yang tadi. Di sini kita bisa melihat hasilnya, yaitu gula aren dengan hasil 29,62 kategori A, kelapa kategori B, persen of volumenya, beras ketan 14,7 klasifikasi B, bahan lain B, tepung C, pembungkus C, kayu bakar C, dan garam C. Nah, ini sudah saya lampirkan ke dalam makalah ini, teman-teman bisa melihat langsung. Nah, ini dia hasilnya, dan hasilnya persis sama dengan manual tadi, dengan tabulasi perbandingan sebagai berikut. Perhitungan manual, teman-teman bisa melihat persis sama antara klasifikasinya terdapat 1 barang kategori A, 3 kategori barang B, dan 4 kategori barang C. Sesuai dari tujuan makalah tadi, untuk mengetahui bagaimana cara perhitungan menggunakan menggunakan metode analisa ABC, dapatlah hasil sebagai berikut. Dari hasil perhitungan manajemen persediaan UMKM Gula Metiara di atas, dapat dilihat bahwa hasil dan output yang dihasilkan persis sama antara kedua cara yang dilakukan untuk mencari persediaan barang
yang menjadikan kelompok A, B, dan C, sehingga tercapainya tujuan penelitian untuk menentukan kategori-kategori jenis barang yang memiliki nilai investasi tinggi, menengah, dan rendah. Pengawasan harus lebih difokuskan pada barang kategori A karena kegagalan dalam pengawasan barang jenis ini dapat menimbulkan kerugian yang besar. Tadi kita bisa dapat melihat bahwa kategori A adalah gula aren. Jadi Bapak pemilik UMKM seharusnya memberikan perhatian yang lebih kepada gula aren tersebut karena itu merupakan bahan utama yang sangat penting dalam pembuatan gulama ini. Selanjutnya, pengawasan terhadap barang B bersifat cukup saja atau menengah, terhadap barang C cukup sekedar saja, dan hasil pembahasan ini berpengaruh dan menentukan safety stock harus lebih teliti untuk kategori A dan pada kategori B dan C. Selanjutnya, kesimpulan, hasil pengolahan data dan analisis data terhadap persediaan bahan baku di UMKM Galangan Mutiara yang telah dilakukan serta berdasarkan pada tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, kelas atau kategori A sebanyak 1 jenis persediaan yaitu gula aren. Yang kedua, kelas B sebanyak 3 jenis persediaan yaitu kelapa, beras, dan beras ketan dan bahan yang tidak ditentukan. Kelas C sebanyak 4 jenis persediaan yaitu tepung, pembungkus, kayu bakar, dan garam. Selanjutnya, sarannya untuk UMKM Galangan Mutiara yaitu, jadi setelah dilakukan penelitian ini, saran peneliti agar pemilik UMKM Galangan Mutiara bisa lebih memperhatikan lagi persediaannya, terutama persediaan yang memiliki kategori A, di mana memiliki investasi yang nilainya tinggi dan memerlukan penanganan khusus kepada kategori kelas A, karena kategori kelas A merupakan bahan baku yang menyerap dana paling besar dibandingkan kategori B dan C, di mana kategori kelas A merupakan kategori paling penting dalam produksi. Maka pengendaliannya perlu diperhatikan secara lebih dan membantu pihak UMKM Galangan Mutiara untuk menentukan tingkat persediaan yang efisien untuk meminimalkan pengeluaran. Nah, sebelumnya kan kita bisa mengetahui dalam wawancara saya tidak ada cara yang dilakukan untuk memperhatikan bahan-bahan baku. Jadi mungkin penelitian ini bisa bermanfaat karena kita bisa mengetahui barang-barang yang memiliki nilai investasi tinggi yang bisa diperhatikan lebih untuk pihak UMKM. Nah, itulah akhir dari pembahasan atau review materi saya materi manajemen persediaan menggunakan metode ABC ini. Nah, di sini kita bisa melihat apa tujuan dari makalah ini dapat tercapai, dan barang-barang yang memiliki klasifikasi telah diklasifikasikan menurut kelompoknya, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai review makalah tugas besar saya ini. Mudah-mudahan bermanfaat teori-teori dan cara-cara yang digunakan dalam penelitian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.